Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak lataknya Kampung Pangian, Jalan Balubang Kasadonyo. Kulai taruh taat kepada Tuhan, insya Allah masuk surga. Lama kau tahu ke jalan berlubang, aku kesini baru sakti tinggal aku semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Indragiri. Amin. Ya. Dari Lampung ke Bangkaulu, tampak nandari pendakian, tidak disangko kita ke Batamu kita di Tambilaan. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada Bapak Kepala Dinas ini, Ananda saya ini mengundang sebelumnya. Tapi artinya sambil bakayuat di dua ide, sambil badiang nasi masak, sekali membuka kurung 2-3 utang kabayi, sekali merangkuh dayung 2-3 kurung terlampau. Dengan kadarullah saya bisa hadir di rumah beliau ini dalam rangka pertemuan silaturahmi kurang Kuan Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelumnya saya sudah hadir di sana sudah 2 kali sampai ke tempat pertemuan Datuk Ketemangguan Datuk Perpatiah. Ada di sana masjid kayu yang tonggaknya 17, dalam arti kata bahwa umat Islam itu salat 17 rakaat setiap hari. Itu paparan orang tua di sana. Yang saya tempuh itu kota namanya Talua Kuantan, ada yang namanya Muara Lembu. Cuma ambo mau suci pacu jalur tu jandi waktu azan boleh mulai. Azan tu tidak untuk pacu jalur, untuk main orang salat. Kau orang azan perahu dilapik nyo karate di melekat nanti. Jadi saya kemana saja pergi mengaji, bapak-bapak saya perhatikan banyak juga adat budaya itu yang berlawanan dengan agama. Ya kan? Ini kaum muslimin memang tidak bisa kita rubah secara frontal, tapi dengan bijaksana. Mudah-mudahan ini mama, orang tua dan didahulukan salangkah bisa memasukkan kebenaran ke generasi kita yang akan datang. Kalau ini sudah dapat kita sepakati secara baik, maka kita akan kembali kepada hukum-hukum Allah yang sebenarnya. Amin. Ya. Lai sehat ya Bapak Ibu. Jalinan hadir ini kok orang Kuantan Singingi yang kebetulan ditakdirkan hidup bekerja di Kabupaten Indragiri Hilir. Ya begitu. Ya, tapi jangan lupa ada orang pai di kampung penyuing yang yo pantun. Pantunnya tinggi melanjui lakau batuang, tindak dan tabang lai, tinggal menangis lakau kampung dan tak ke pulang lai. Kita lihat juga kampung kita. Di sana darah kita tertumpah. Di sana negeri yang kita cintai. Di sanalah orang tua kita melahirkan. Kita mungkin ada juga yang telah lahir di lahan itu. Mudah-mudahan apapun pekerjaan bapak dan ibu diredai oleh Allah. Tadi banyak ambodana nan disipoko kata beliau. Itu banyak jadi guru. Ya. Bersyukurlah ibu-ibu jadi guru itu. Kenapa? Saya lihat wanita bertani di kampung saya
payah kembalian embody selaki. Bab itu kakinya masih siap lah balik. Bab itu masuk sawah, yo jadi guru bayi barasiat, pulang barasiat. Kemudian kalau sarjana itu golongan lampe, dia kan kalau panuh jam baraja dapat tunjangan sertifikasi. Bang kau tahu ambo karena adik ambo 2 guru. Ketika saya masih dinas di perusahaan PT Semen Padang, itu seluruh karyawan yang akan menikah harus membawa calonnya ke kantor saya diberi nasihat. Satu kali setahun saya akan pensiun, ya ternyata sekaligus banyak karyawan kami itu dapat jodoh. 17 pasang datang ke kantor saya, sehingga tidak cukup kursi untuk duduk. Tapi bagi saya itu baik, karena saya akan bicara juga, mereka sudah datang 17 pasang. Itu rata-rata Pak yang akan jadi istrinya itu guru. Itu mau tanya, Pak mangko guru ke calon bini kalian, Pak nasib polisi dan tidak guru. Saya galak kan. Jawabnya nampak tamu, Buya, guru kosan yang mendidik anak. Haji Agus Salim, ibunya guru. Ki Hajar Dewantara, ibunya guru. Dr. Muhammad Atta, ibunya guru. Direktur PT Semen Padang yang pertama Pak Azwar Anas setelah PT Semen Padang itu bangkit, ibunya guru. Jadi guru itu banyak berhasil mendidik, karena bapak-bapak, ibu-ibu, guru itu berpendidikan, ya kan? Bahkan ada yang sangat gembira guru itu, muridnya sudah jadi kanwil Kementerian Agama, dia akan dilantik menjadi kepala sekolah di MAN. Yang melantiknya muridnya. Mana nih guru konyopa lu murid, saya berhasil mendidik kamu. Kamu jadi kanwil, kamu yang akan melantik saya jadi kepala sekolah. Ya kan? Tidak ibu artinya dong, tapi gak ada mati. Itu guru kok. Pahlawan yang mencerdaskan bang. Atau mau tanya apa alasan kalian mau mencari ini guru kok? Itu SK-nya mudah dikatakan di bang. Bang itu apa yang kita kredit? SK pegawai negeri kok murah bang menerima. Aduh lo pantunnya di ibu dinya. Saya dapat di ibu pantunnya orang begini guru kok. Dia nggak ada tunjukan. Kalau buat jalan baru, sasimpang jalan ke Kuranji, kakida jalan ke Siteba. Dia lagak gapu asal guru, abdi bulan menerima gaji, dapat mengredit Oto Innovat. Ya kan? Jadi saya sampaikan kepada ananda yang masih dinas jadi guru, masuklah tepat waktu. Jangan pulang sebelum murid pulang. Iku dulu guru di Padang, masuk talek, kus kudunya nanti boleh menukar di pasar. Iku haram gaji dimakan. Dia terdengar ibu tu. Sewaktu masuk sekolah adalah ke pasar. Awak tidak digaji dapat lu tunjangan serti. Maafkan aku itu. Kurang gaik nak paham ngecek mode itu lah wajar karena umurnya lah 70 tahun lamanya asam garam. Ya, baik mudah aku. Ya Allah, alhamdulillah banyak orang nak menggadang nanti ilmu sepuinya tu. Lebih mudah pak dari foto di YouTube ke depan. Gadang tu itu ambo. Alhamdulillah. Banyak nanti orang tu bapak lo, walaupun tu tak kenyataan. Kaum muslimin, assalamualaikum ibu Allah menjadi Allah. Allah itu ini tiba orangnya. Cukup perhatian dari atas ke bawah, anak-anak ambo. Anak-anak, tak nampak ibu.
Cuci lihatlah sekali lagi. Tak nampak? Talingo ambo ketek sawala. Jadi di kampung ambo namo ketek ambo buyong sawala. Karena talingo ketek cuma Allah menolong ketika ambo muda sampai 20 ambo nikah, rambut ambo sabahu pak. Tuh model ketika tuh Sarawak lapang ke bawah, Sarawak cubrai namanya. Baju kaos sampai badan atletis. Ada foto bojek tuh pakai kacamata hitam, rambut panjang sebahu, baju kaos sampai, ya kan? Kemudian tak kunci tu lah dong, ya kan? Atletis, Sarawak lapang ke bawah. Dia nak tanggung kakaknya macam lihat foto tu gini. Gini lah waktu taruang bau. Lalu kerimi dan baru ilah kadang salamu di kabilahan kau makan panjang lah. Iya, ada sekawan yang membawa makan. Alhamdulillah. Jadi ibu ambo ketika nikah yang ambo dulu tu dia abu ambo panjang. Tak nampak dia selingkuh ketek ke? Rambut yang bola ambo pendek atau nampak. Kau tahu dia dah ketek selingkuh tu nak ambo tu. Ini bahaya anak dari mo. Malah cucu inilah soalnya. Ya bu, anakku semua yang muda-muda ini rajin-rajin menyelesaikan karir sampai kita pensiun, supaya pencaharian kita itu diberkahi oleh Allah. Kalau berkah, ananda akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan yang sangat dicintainya kita oleh yang punya langit dan bumi. Begitu juga bapak-bapak yang masih dinas, yang akan dijauhkan korupsi, Pak. Kamu mendengar banyak na Gubernur Riau konsultansi. Kayo tidak juga lah. Anak bupatinya, kepala dinasnya, jangan masuk tansi. Ya, baik-baiklah kita dalam bekerja. Bapak tahu tak ada sebangsa serangga kecil namanya di Sumatera Barat Kapindiang. Boleh tahu? Kapindiang tu hanya makan ke? Dah awak. Basanda awak diberi sirotan langsung gigi. Ya, ada cile serangga makan darah awak jo. Di tinggi namanya rangi. Bahasa Indonesianya nyamuk. Orang Candung menyebut agih. Itu nanya makan darah awak jo, tapi berbeda. Kapindiang kalau dipicik badannya busuk darahnya. Rangi tak. Baru kapindiang yang cilok dia itu asal apa yang gigi tentu. Hanya minta ya tu. Kalau rangi yang minta tu, yang lalu ke telinga apa? Ada tak nyamuk gitu? Tak. Minta darah ada seperti ya. Baru ilmu nak isi, baru ilmu tak ada. Ya, ambil darah ulas ketika lah kanyang buat abang lagi. Dia kan aku mengkon namanya macam mamuk pun tak busuk dipikir. Yang minta dulu. Aku mengkon buat tagahan apa kerja korupsi. Sianan korupsi itu bau kapindiang ke dia kira. Barawana dia parfum tak bisa taruh di parfum. Wah mengkon bau kapindiang orang kokoh. Nyokoro. Hindarkanlah kita dari di Sumatera Barat ada pejabat yang menggelembungkan biaya tanah dicecar, ya kan, oleh jaksa beberapa ribu pertanyaan, pingsan mati. Jam-jam dicecar dengan pertanyaan. Labia balik pertanyaan jaksa itu lain kata saka dari pertanyaan jamaah ke Ustaz Samad. Ustaz Samad kan banyak melayani pertanyaan, tapi jamaah sudah membuat sebelumnya di kertas. Itu praktis. Kalau dialog itu lama memakan waktu. Iya kan? Dibikin di kertas, kita nak tahu, orang tak tahu pula siapa kita yang bertanya. Tak baik ibu tanya Ustaz Samad. Tapi juga karate, tak dibuat nama saya hamba Allah Ustaz Samad.
Assalamualaikum. Perempuan laki-laki boleh bersuami dua. Bolehkah saya laki-laki boleh beristri dua? Bolehkah saya bersuami dua? Nama saya dirahasiakan. Orang tak tahu. Pasti Ustaz Ahmad menjawab tidak boleh ibu. Jadi salah ibu anjing dek lakinya banyak, berbeda-beda anaknya. Anak tentu diinduknya nama anak-anaknya siapa bapak. Jadi ibu tanya pulang itu buat dua anjing beranak ke siapa ya kan? Dan yang ini tak bisa ibu anjing terjadi. Karena lakinya pak. Jadi merusak keturunan, merusak bangsa, merusak nasab. Kalau perempuan beristri bersuami lebih dari, tapi kalau menikah atau cerai, ya meninggal suami awak, indahlah sampai ada orang kena hati bawa nyolamar awak akan mohon, ya kan? Tapi dalam bersuami nawali itu sama juga puyuh itu betul pak, itu anaknya kete-kete. Dan istri pun tak bertanggung jawab. Baik itu kabatalu nyopai. Ya kan? Kemarap. Kemarap pun tak dua kali nyopai itu. Tinggal aja lagi ini orang. Hanya marah minta dua kali suami. Ketika marah tu ibu menangis apa? Ibu aku menangis. Yang malam dan bini tak pulang. Lama nanti kalau dia kan bertanya anaknya ke bapaknya, Pak, orang ada pakai mama, Pak, kita kok nggak ada. Sabar aja ya nak, mamamu hilang tak kama akan dicari. Mati lah kantu dia bagu buahnya nak. Apa akan lahir sabar saya nak. Itu apa kuyuh penyaban anak. Udah ibu dengar. Itulah nasib apa kuyuh. Kalau akan diharami ini lari. Ada apa nasib itu? Ya kan? Kama induk kuyuh tadi Pak Ustaz mencari laki lecek lagi. Lawan tak dua laki baru kau hanya tabangan. Jadi kalau bersobok dapat di ladang sawit kuyuh betino tu dah biasa. Perangainya dah selesai kilo laki banyak. Jadi siang ini momen awak Isra. Nak kata anak ambo tadi foto Pak Ustaz talampok dikurisi karena foto ku adonan nasri kali cali ya kan jalan nasri cali. Para jemaah, ada lagi tadi saya di rumah juga sudah berdoa, nanti kita ulang balik doa aul jamaah. Di jamaah ku sama-sama berdoa meminta ke Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Yang disebut fenomenal itu apa? Suatu peristiwa yang terjadi ini belum ada sebelumnya, bakal tidak ada sesudahnya. Jadi jangan diharap lagi apakah Habib-Habib, Tuan Guru, Ustaz-Ustaz melaki hari kiamat adalah nak kaji Isra Mi'raj kan ya Allah tak lah. Sebab jiwanya tak sebersih Nabi. Nabi Adam patut sekali mendapat penghargaan Isra Mi'raj itu, tapi tidak karena dia pernah berdosa memakan buah khuld. Ya kan? Ini para jemaah yang hormat. Jadi yang pergi Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad saja. Sebelumnya belum pernah terjadi dan juga tidak akan terjadi sesudahnya. Dikatakan kontroversial sampai sekarang umat Islam yang banyak sedunia ini belum satu pendapat mengenai Isra Mi'raj.
Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Kurang tinggi menyebut rahasia. Jadi kalau ada awak sedang berpacar mengadi-gadi, dak bersuhu-suhu pacar tu berpantin je. Karata bunuang pasangan kurinci bagian dua karaga usah pasankan dalam mimpi kebetulan. Dengan awak kalau asik di sesuatu pekerjaan itu mimpi awak. Aku saja pandai berdakwah, aku lalaki hampir 10 tahun, mimpi yang itu berdakwah. Kalau orang pembeli buntui itu saja mah. Kalau orang judi online itu saja mimpinya tu mah. Orang pembeli banyak itu saja mimpinya tu. Ada situasi di dunia kau itu jadi mimpi. Ya kan? Mimpi itu pendek, Pak. Waktunya sangat pendek, ceritanya berbelit-belit. Ujung-ujungnya kita terbangun. Kalau mimpi itu menakutkan, kita menggigil. Kalau menyenangkan, kita gembira. Tapi kata Nabi, kalau mimpi Bapak yang indah, curigalah orang. Tapi kalau mimpi buruk, minta ampun ke Allah. Jadi beritahu ke orang. Ya kan? Mimpi kita yang buruk jangan diceritakan ke orang lain. Tapi mimpi indah boleh. Kalau mimpi itu pendek sekali durasinya, sedangkan Isra Mi'raj itu durasinya itu 6 atau 5 jam lebih kurang. Berangkat sudah Isya, tiba menjelang subuh. Mimpi apa sepanjang itu 6 jam? Jadi tidak mungkin Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi hanya melalui mimpi. Ada lagi yang berpendapat itu aliran Syiah. Bagi ulama Indonesia ini sudah dikatakan kepada umat Islam, Syiah itu aliran sesat. Tak usah masuk itu. Karena ada pula Nabi 12 orang selain dari Nabi Muhammad yang dipercayai. Katanya namanya imam. Kemudian dia membolehkan nikah mut'ah. Misalnya mau diundang mengaji ke tembilan, kau kan sampai hari Pak 5 hari juga ini. Carian ambo ini man jemput kantor gak 5 hari itu saya. Aku nikah mut'ah namanya. Ya kan? Ala 5 hari dicari nolai. Apa ajaran depan? Ajaran sesat itu. Menikah itu membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah, kekal untuk selama-lamanya. Kalau dapat jangan talak. Aku menikah. Jadi tidak mungkin kaum muslimin para jemaah Isra Mi'raj itu dalam mimpi. Ada yang mengatakan orang Syiah tadi yang menghalalkan nikah kontrak tadi. Pernah ditanya, Pak, saya pernah bertanya itu perempuan orang, kalau ibu punya anak gadis, itu orang Syiah. Amo tak ibu menikahan kontraknya aja laki-laki 2 hari saja, aniangnya Pak. Jadi fitrah manusia itu tak menerima tuh Pak. Jadi kita ukur dengan fitrah, masuk tak ke fitrah kita suatu aliran yang disampaikan oleh orang yang menyalahi aturan lama. Ya kan? Contoh yang kedua, orang Syiah membolehkan irama membaca Al-Quran itu dengan irama masing-masing kita. Ini kacau ini Pak. Sepertinya, ya kan? Ada lagu Melayu ini Pak sambil menari, saya lihat burung-burung si burung tiung terbang ke langit, terbang menghubung. Ini lagu Melayu kan? Pakai si samping. Iya kan? Adi bawa ke Al-Quran gitu, apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Cocok enggak? Itu kerja orang Syiah. Al-Quran itu diiramakan seenaknya. Coba seperti anak saya tadi. Mana mau baca Quran? Pulang. Ibu-ibu bapak-bapak, coba dengar. Tersentuh tak kalbu kita?
Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Musuh bola pendek, tidak mana pendek mau. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tapi itu sangat salah, Pak, kalau dipertandingkan. Pak itu mencino ango dah sampai leh iramanya sampai ango dah sam lagai. Jadi kalian mudah-mudah korajinlah berlatih baca Quran. Lagai ango lah pendek, buat lah bau di kampung orang lah ango anak SMA bau dah kan boleh. Kalau pulang bawa kampung belum pulang niat. Ada nak SMA nak bau dah kan boleh. Satu. Sekarang Pak, banyak orang mengatakan saya kalau pakai sorban ini mirip Buya Hamka. Yang diperbandingkan orang Abu Buya Hamka tu, Pak, coba lihat foto Buya Hamka tu, yang kata orang sama dengan saya itu umurnya sudah di atas 70. Tak, orang kecil tu Ustaz mirip Nikir Dila, Nikir Dila tu muda dulu lama, nanti. Karena wajah saya yang sekarang ini sudah sama dengan wajah Buya Hamka berumur 70. Banyak orang yang cakap Buya mirip Buya Hamka. Ada tak bertali darah? Ada sama orang kamu. Iya kan? Kamu orang tu bertenagam. Iya kan? Kata orang Syiah, Isra Mi'raj itu angok Nabi Zanan bayi, tubuhnya 3. Dikuatkan singingi Pak di tambilahan. Kalau angok lah bayi tubuh 3, tubuh itu apa namanya? Mai. Kalau ditinggal mai itu dek tubuh 6 jam, tagangnya atau masih lentur. Tagang tak, karena angok darah tak jalan, jantung tak berfungsi, maka tubuh itu tegang, ya kan? Sedangkan Nabi malam itu tak mati, ya kan? Dipertemukan kembali oleh Allah di dunia ini dengan umat Islam menjelang subuh. Ya, tak mungkin Nabi itu pergi rohnya saja, tubuhnya tinggal. Jadi menurut sunnah al-jamaah bagaimana? Ahlus sunnah al-jamaah, Nabi itu pergi Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan utuh dan dalam keadaan sadar. Kenapa harus ditambah dengan sadar? Orang mabuk tahu nggak keadaan sekeliling? Tidak tahu. Jadi Nabi itu begitu. Yang kita yakini itu begitu. Beliau Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Ada lagi yang diperdebatkan orang. Apa? Nabi itu tubuhnya dari tanah, berat, malaikat dari cahaya ringan. Kalau menurut orang kimia apa? Tubuh dari tanah kok dibawa lari kencang melebihi kapasitas, tidak bisa. Kalau lari ke kaki juga dapat. Tapi kalau apa pakai Honda, namanya Honda kata apa banyak lo komunitas. Ada namanya Ninja, ada Harley Davidson. Lima jalan dan lapang
tidak terganggu dengan kendaraan lain. Larikan kendaraan harus dipisun. Coba kecepatannya sajam, larian sekencang-kencangnya, sabiar di kilometer, jangan pakai baju tunggamuan muncul. Saya jamin tubuh Bapak akan robek-robek oleh angin dengan kecepatan 700 km per jam tanpa baju. Makanya orang yang balap yang larinya lebih dari 300 km per jam itu pakaiannya istimewa. Jadi kalau Nabi mengiringi berapa cepatnya lari dari Jibril, Nabi itu akan hancur jadi atom-atomik yang tidak berbentuk lagi. Malah debunya diterbangkan air. Tapi beliau utuh seperti biasa kembali. Bagaimana caranya? Kalau jawabannya yang tepat itu kuasa Allah. Tapi orang kimia tidak mau gitu, Pak. Kata orang kimia, diubah tubuh Nabi itu dulu dari materi jadi energi. Bisa ada diuji orang di labor. Ya kan? Kapan diubah tubuh Nabi itu dari materi menjadi energi? Ketika beliau dibedah di tepi sungai Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Setelah tubuh Nabi itu jadi energi, baru klop dibawa lari sama kencang dengan Jibril. Sebab jarak antara bumi dan langit yang ketujuh 30 miliar kilometer per detik. Lamanya menempuh jarak bumi ke langit itu 30 miliar tahun dengan kecepatan kendaraan 3.300 km per detik. Bukan per kilo. Secepat cahaya. Ya kan? Jadi tubuh Nabi akan hancur. Kata orang kimia, setelah diubah berhasil baru bisa. Kenapa malam? Kenapa tidak siang? Kalau kena cahaya, materi, energi tadi berubah lagi jadi materi. Makanya Isra Mi'raj itu tidak ada memakan waktu siang. Berangkat sudah Isya, pulang menjelang subuh. Apakah teori orang kimia ini benar? Mereka menguji itu bukan dengan tubuh Nabi, ya kan? Tapi dengan yang lain. Kita patuhi saja apa yang ada dalam Quran. Sami'na wa ata'na. Bagi Allah, Pak, tidak usah kita pikir Isra Mi'raj. Awak ini gua ada tak bantu dan sambung. Banyak-banyak mirip, Pak. Ya awak berencana. Yang sama tidak ada. Suara ada tidak yang sama? Tidak ada. Tapi jawab lagu Mai Rahma kesadunya. Tapi galetik suaranya itu tak bisa suara awak muda itu. Aku coba lagu Mai Rahma sedang. Rasanya iramanya dapat demo. Tapi mungkin suaranya tidak. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tapi dan boy namanya kan? Tapi lain sama jo suara rumah ramadu. Tidak. Suara saja tak sama. Ada lagi yang aneh. Garis tangan kau dijadikan cuma tu sama kan? Tapi ketika mengambil sidik jari tidak ada yang sama. Jadi ibu saja menekan jo jari itu ini jadi karek lo jari sarayon tu orang dah. Ibu tak lihat ibu kau aku jari buat tu dari sana. Harus kita yang pergi ke sana. Sebab sidik jari itu berbeda. Itu saja sudah patut kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Sekarang saya tanya bapak-bapak, untuk lebih taat kita kepada Allah, mempercayai yang gaib ya. Ada sebagian orang di Padang, kalau ndak bagelombang ombak lawi ke bahannya, Ustaz. Alasan apa, Pak? Supaya aman orang menangkap ikan ke lawi itu, tidak terbalik perahunya, tidak matinya di lawi yang pelombak. Nyo tanangan selawi itu di Allah, maaf Pak Ustaz. Tidak ada ombaknya, tidak ada gelombangnya, kan aman kapan? Bapak-bapak, saya tidak jawab itu, tapi saya bertanya kepada orang yang ilmunya tentang itu. Setelah mengaji sekali lagi dapat jawabannya lagi. Kenapa laut itu bergelombang? Ada tidak ibu tahu? Karena di dalam itu triliunan ikan, bukan miliar, triliunan ikan yang manusia tidak pernah melepas bibit ikan itu ke laut, tapi tidak habis-habis. Kenapa begitu? Dia dapat pasokan oksigen dari Allah melalui ombak dan gelombang. Di kalau tanah saya laut itu serupa di abuang aku buat mati ikan tu sadonyo. Bang engkau mati oksigen ndak ada. Awak gini kok bu, engkau bisa itu ibang. Awak mayori oksigen kau ndak percaya ibu. Ini kok dia plastik kelakang plastik asli entah apa sombong ke kepala ibu KBN diri hari-hari. Ambo jamin 10 lem ini ibu mati sudah. Tidak dapat oksigen. Jadi laut berombak, bergelombang, badai besar. Allah membuat oksigen. Karena ikan itu makanan tersehat di dunia. Ya kan, sehat dari segala apa saja. Nampak yang sehat dari ikan bu, namanya sisir. Kalau lagadangnya jadi itu tuna. Tidak ada ikan raksasa, ada tuna kalau lagadang. Ada namanya gambono, kalau lagadangnya gabus. Di orang Padang namanya gabus. Ada yang dalam karang namanya garabu, capa. Ya kan? Itu hidupnya di bawah, tak mau mengapung ke atas. Butuh tidak dia oksigen di bawah itu? Jadi kok nampak ada coba kaji hikmahnya. Jangan mau supaya awak percaya jonan gaib termasuk peristiwa Isra. Pada cerita je lain, dia mau ibu mendengar. Dalam apa baru? Ada lebih kurang sudah ngaji tengah tahun terus bangkal. Sebangka aku arif. Sawadut tamu bararak datang, alik bararak duduk nasi di meja lah talaka. Cuma beko karena di bawah tenda ambil piring sendiri, sanduan nasi sendiri, sambuan tambah sendiri, isi air sendiri, kok habis kursi berdiri sendiri. Gitu. Tapi saya tadi sudah ditawari makan, mulai datang tadi masuk ke dalam oleh anak saya ini. Tapi kami baru makan ayam kampung sup di Sungai Beringin. Ya kan? Agak mana masuk alih? Kalau lah mengecek ini, kok bisa betul kok? Lapar merah tu, makan loak betul sekali. Ya kan? Ambo timbang bari ambo tadi man naik 2,5 kilo. 3 kilo makan jadi tembilan. Kama-kama ko di bawah raut, di balian baju batik, di balian sepatu. Nanti cari orang tembilan ko cik ini saja. Salah ini. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita lihat lagi. Apa namanya? Saya kemarin ini di Jawa Timur untuk keluarga Minang Jawa Timur, namanya di Minang di Rumah Gadang. Ternyata kota Surabaya itu kota hijau, karena pernah wali kotanya teknik lingkungan, itu Asma ya. Nah itu cuma nanam bunga gitu. Maka kota itu saya sejuk karena banyak bunganya.
oksigen. Pernapasan kita yang keluar, yang kita hembuskan, dia ngambil. Oksigen yang dikeluarkannya, kita ngambil. Jadi makhluk Allah ini saling terkait satu sama lain. Jadi kalau kita tak percaya peristiwa Surakarta ini amat besar dosanya. Kalau dulu nanti percaya sudah aku sampai aku percaya lah. Kenapa? Kalau tak ada perubahan kita, akidah kita itu tetap bertahan yang salah, itu kan jemaah, tidak ada gunanya kita dipanjangkan umur oleh Allah. Kita ini harus berubah kepada yang baik. Pak, Bapak kenal tak? Ada namanya ulat. Di kampung saya namanya ulat belanceng. Itunya di batang jambu, enggak di batang parawet. Itu bisa, Pak. Kalau manje ke parawet itu sama aja daun parawet itu tak nampak lewat hijau. Kemudian kena tangan kita, ya Allah. Kalau tak cepat dibawa ke puskesmas, bisa kita jantung kita sampai misalnya. Ya kan? Tapi itu taknya sengaja awak tak melihat. Tapi lama-lama sadar mendoa ya Allah. Ya Allah, kalau saya tetap seperti ini, banyak manusia yang akan teraniaya oleh bisa saya. Saya ingin berubah ya Allah, supaya saya mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan penyakit. Ya, nyubah ya Allah. Kedua saya ludahnya. Air ludah itu seperti benang, dipintalnya dengan tanduk yang ada di kepala. Begitu keluar dipintal, begitu keluar dipintal. Berhasillah benang tadi jadi kepompong. Masuknya ke dalam. Jadi kepompong ke lubang tu, masuk ulet ke dalam. Dia berdiam diri dalam kepompong itu 40 hari 40 malam. Tak ada pulang ke rumah bini tua, tak ada ke rumah bini muda. Yo anyang ke dalam kepompong. 40 hari dia keluar, berangsur-angsur. Mula-mula sumutnya, kumisnya, sesudah itu kepalanya, sesudah itu badannya. Tapi kita terkejut. Ketika dia keluar dari kepompong itu, dia sudah menjadi kupu-kupu. Kulitnya bersih berbintik-bintik. Dibasuh di kampung ramo-ramo nama. Ramo-ramo sayupnya balang pada yang bunyi cingkarit merauk ke sawah tengah banyak nyampe puluhampe rauknya ke bungoyo. Indah carano bukan kepalang terletak di ruang tengah di dalam rawang kan so balarit barisi sirit kelangko. Itu kalau orang-orang ini. Jadi ramo-ramo itu jadi lambang keindahan. Dia hinggap dari bunga ke bunga lagi, bukan tak ada pisaunya lah. Kalau jadi ramo-ramo, rancak dicari. Kami nampak di ramo-ramo itu kupu-kupu. Nanti rancak itu kupu-kupu malam. Itu orang tak ramo-ramo. Kupu-kupu malam itu membawa penyakit. Ya kan? Nah, kaum muslimin para jemaah yang terhormat, mangga ramo-ramo itu Pak, enggoknya di bungo jantan bu, laki bibit bungo jantan itu di kakinya, enggok lenyok ke bungo batino, pindah bibit itu, maka menikahlah bunga betina dengan bunga jantan, pertolongan kupu-kupu. Terima kasih kupu-kupu, engkau telah menyampaikan cinta kami yang tertunda. Sudah lama kami menunggu yang seperti ini. Ternyata engkau yang menyampaikan cinta kami. Jadi apa kerjanya setelah jadi kupu-kupu? Menghubungkan kasih sayang, menyambungkan silaturahmi. Ketika jadi unik dulu yo, itu memantak orang segera. Jadi kalau ada parangnya Pak dan serupa ulik itu dulu, alah mendengar kaji itu berubah jadi ramo-ramo oleh. Itu ada Pak dong. Jadi unik itu kebanyakan. Berubah jadi kupu-kupu, agak aman. Ya kan? Inilah. Jadi memperingati sesuatu ini Pak, jangan kita jalan di tempat.
Saya tadi Pak setelah bangun, kemudian saya minum air putih, bapak sahabat saya ini tidur kembali, saya senam Pak. Pakai baju singlet aja, pakai celana pendek. Itu saja senam saya. Tapi tidak bisa turun ke laman Pak, begini aja. Paluah lah mulai, tapi angok lah mulai sasak, bilang kasinan. Tapi itu orang senang. Beragama jangan seperti itu. Bertambah lama, bertambah berkualitas ibadah kita, bertambah naik iman kita, bertambah tinggi takwa kita, semakin takut kita kepada Allah. Iya kan? Tapi kalau tidak ada perubahan, itu sama aja senang. Sinan saya. Kalau tidak dia odorono atau bau kambing, atau paluah lata. Ya kan? Saya doakan keluarga besar Kuantan Singini yang juga komunitas apa tadi? Kominfo diberi hidayah oleh Allah. Sehat lahir batin. Saya berdoa bertemu kita di surga nanti. Sama-sama berpelukan dan bersalaman kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini pekerjaan kita diberkahi oleh Allah. Itulah kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, maafkan saya. Kepada Allah kita minta ampun. Sebelum itu kita berdoa lagi. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Agung, kami pagi ini menjelang siang ya Allah menadahkan tangan kehadirat-Mu, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami yang dalam. Kami bersama-sama berkumpul seperti ini bukan untuk ria dan takbur ya Allah, tapi dalam rangka mensyukuri nikmat-Mu yang sangat banyak kami terima. Dan kami sekampung sehalaman, setempat kerja, bertemu di rumah tuan rumah dalam rangka membangun jembatan hati, menyambungkan silaturahim, membangun persaudaraan di antara kami. Karena kami meninggalkan kampung kami bina persaudaraan di rantau, baik kami yang datang maupun orang yang menunggu kami di sini. Tak ubahnya seperti orang muhajirin dari Mekah bersatu padu dengan orang Madinah yang disebut orang Ansar. Setelah persaudaraan itu kokoh ya Allah, maka jadilah Madinah itu masyarakatnya masyarakat yang madani. Jadikan pula kami ya Allah yang datang dari Kuantan Singini, yang merantau ke Kabupaten Indragiri Hilir, jadikanlah persaudaraan kami dengan masyarakat di sini. Bak punco laki kaulu, lilin ambalau para kenyo ya Allah, katangga rasul tak mungkin. Sampai hari kiamat terjadi ukhuwah Islamiyah kami semua. Akhirnya ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau dengan kekurangan kekhilafan yang terjadi terhadap diri kami. Dan suatu saat dengan ajal yang Engkau tentukan, kami akan pulang ke hadirat Engkau. Sebelum kami berpulang ke hadirat Engkau ya Allah, berapa jatah kami hidup di dunia ini lagi, bimbinglah kami menempuh jalan-Mu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami taat dan berguna dan berhasil guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Jadikanlah ilmu untuk kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'aana salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.